Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan liputan 6 daerah Jawa Timur. Saudara, usai diguyur hujan deras, sebuah lubang berdiameter cukup besar muncul di Sungai Tenggong, Kecamatan Kademangan, Blitar. Besarnya lubang tersebut membuat air sungai tersedot. Lubang berdiameter 1,5 meter menganga di tengah Sungai Tenggong, Desa Dauhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Menurut warga sekitar, lubang itu muncul setelah hujan deras. Lubang tersebut pertama kali ditemukan Supriyono, warga sekitar yang hendak ke ladang. Ia awalnya melihat air sungai yang surut tidak seperti biasanya. Setelah didekati, ternyata di tengah sungai terdapat lubang menganga yang menyedot air sungai. Waktu banjir itu saya kan mau nyebrang ke timur, terus mau balik itu ketemu itu air masuk semua itu, Mas. Masuk air gua itu. Itu hari apa, Pak? Jumat tanggal 1 mungkin. Dan mengetahui ada lubang itu jangan ngecek atau bagaimana, Pak, itu, Pak? Itu bawah nggak ada air yang ngalir, masuk semua itu, Mas. Saat itu jenengan langsung mendekat atau Langsung mendekat itu untuk sampai ndelok sampai situ ngoten niku, terus kula takut wedi niku. BPBD belum bisa memberikan penjelasan tentang fenomena Sungai Tenggong yang berlubang tersebut. Pihaknya masih berkoordinasi dengan instansi terkait dan memastikan penyebab fenomena alam ini. Nah, untuk mengantisipasi, karena ternyata kan diameternya 1,5 meter, kedalamannya diperkirakan lebih dari 10 meter, dan itu berpotensi bisa longsor, Mas. Sehingga kemarin kita berkoordinasi dengan teman-teman Muspika, sehingga akhirnya kemarin dipasang garis polisi oleh Polsek Lodoyo Barat untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, lubang di tengah sungai ini dipasang garis polisi agar warga tidak mendekat. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, jerit dan tangis karena pendahan sakit. Anak-anak peserta sunatan massal menambah seru kegiatan bakti sosial di Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila, Surabaya. Selain sunatan massal, bakti sosial memperingati HUT Korps Marinir ke-79 juga dilakukan pembagian sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Jeritan serta tangisan dari sejumlah anak langsung terdengar ketika satu di antara 36 anak menjalani sunatan massal di Rumah Sakit Marinir Ewa Pangalila, Surabaya. Sontak orang tua dan tim kesehatan dibuat tertawa karena tingkah lucu mereka. Selain sunatan massal, bakti sosial yang dilakukan serentak se-Indonesia dalam rangka Hari Jadi Korps Marinir ke-79 ini juga diadakan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis. Pemeriksaan USG 4 dimensi terhadap ibu hamil, serta pemberian 500 bingkisan sembako. Bakti sosial dan bakti kesehatan dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan HUT Korps Marinir ke-79 tahun 2024. Adapun kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial ini, kami melaksanakan yang pertama pemeriksaan lansia, orang tua berupa pengobatan umum, asam urat, kemudian juga gula darah, dan lain-lainnya. Diharapkan melalui kegiatan bakti sosial ini menjadikan Marinir lebih dekat dengan masyarakat. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, 2 petani asal lereng Semeru, pemilik ladang ganja diringkus polisi, dan selebgram asal Trenggalek ditangkap polisi karena mempromosikan judi daring. Selengkapnya, saudara, dalam Surabaya sepekan. Polres Lumajang kembali menangkap 2 tersangka dalam kasus ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yakni SW 44 tahun dan JT 37 tahun. Keduanya digelandang polisi bersama para tersangka lain.
Penangkapan kedua tersangka berawal dari temuan 5 petak ladang ganja dengan barang bukti lebih dari 4.000 batang tanaman ganja siap panen dan 56 batang ganja kering di area kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Polisi masih memburu pemasok bibit ganja kepada para petani. Jumlah tersangka dalam kasus ladang ganja di kawasan lereng Gunung Semeru sebanyak 6 orang dan barang bukti mencapai lebih dari 41.000 batang ganja. Pria berusia 35 tahun pembunuhan istri berinisial IM diringkus polisi di Kabupaten Tulungagung. Pria asal Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek itu berusaha kabur keluar kota usai membunuh istrinya UM berusia 33 tahun. Kepada polisi, IM mengaku cemburu karena memergoki dan membaca pesan aplikasi percakapan WhatsApp di ponsel korban dengan pria lain. Pelaku berdalih sempat meminta istrinya kembali merajut hubungan yang lebih baik, namun permintaan itu ditolak oleh sang istri. Bahkan korban memilih meninggalkan pelaku di Trenggalek untuk pulang ke kampung halamannya di Sidoarjo. Pelaku yang emosi menyusul sang istri ke Sidoarjo dan berencana membalas sakit hatinya. Pelaku menganiaya korban hingga tewas dan membungkus jasad istrinya dengan plastik lalu dibuang di belakang rumah korban. Polisi meringkus ST, pelaku pembunuhan kakek yang tak lain adalah anak kandung tersangka. Pria berusia 39 tahun ini ditangkap anggota Resmo Polres Jember saat berupaya kabur usai membunuh ayahnya. Polisi mengungkap motif pembunuhan itu karena ingin menguasai sebidang tanah keluarga berikut dokumen sertifikat sebagai satu-satunya harta keluarga. Peristiwa bermula saat pelaku tiba-tiba mendatangi rumah korban dan meminta paksa sertifikat tanah yang diinginkan. Namun karena permintaannya tak dikabulkan, pelaku langsung menikam korban berkali-kali dengan sebilah belati yang sudah ia siapkan dari rumah. Satreskrim Polres Trenggalek menangkap 6 pelaku judi online. 5 diantaranya pemain judi online, sedangkan 1 tersangka lainnya adalah selebgram perempuan bernama Puri, warga Dongkok, Kabupaten Trenggalek. Selebgram dengan puluhan ribu pengikut ini diringkus karena mempromosikan situs judol sejak 6 bulan lalu. Namun saat ini selebgram tersebut tidak ditahan karena hamil dan hendak melahirkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto Kota membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, menangkap seorang tersangka bernama TK berusia 32 tahun di salah satu kamar hotel di Kota Mojokerto. Pria warga Kabupaten Gresik ini kedapatan menjual istrinya yang berusia 29 tahun kepada lelaki hidung belang untuk pelayanan asusila menyimpang. Saat penggerebekan, polisi mendapati TK istrinya serta seorang pria hidung belang dalam satu kamar. Kepada polisi, tersangka mengaku menderita penyakit liver sehingga nekat menjual istrinya untuk biaya berobat. Peternak di Tulungagung manfaatkan kotoran sapi untuk biogas. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.